Patung cahaya ingin berdebat, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan dari orang percaya dengan kebijaksanaan luar biasa. Setelah sekian lama, Dewa Cahaya merespon. Kalau begitu biarkan cahaya bersinar di sisi dunia ini. Apollo, Dewa Cahaya, sebagai dewa, dia membiarkan cahaya menutupi sisi dunia ini, dan membiarkan orang memiliki cahaya. Mengapa dia tidak bisa menikmati perlakuan? Biarkan dunia melihat bahwa Tuhan dapat melakukan itu juga dapat membuat mereka memiliki lebih banyak ide dan harapan untuk Tuhan. Dan mereka juga ingin menjadi bagian dari Tuhan. Dan dalam proses ini, mereka adalah pembuat semua ini. Dan ini juga membuat mereka proses menerima Oracle. Halishela tiba-tiba tertawa, sangat tidak terkendali. Dia melihat patung cahaya di depannya dan menggelengkan kepalanya sebentar. Memang benar pilihan seperti itu wajar dalam pandangan Halishela. Namun ada beberapa hal yang wajar, namun tidak bisa dikatakan. Seperti banyak aturan default yang tidak terucapkan. Bagaimanapun juga, mereka tidak ada di atas meja. Maksudmu cahaya membutuhkan orang yang beriman untuk merasakan dalam kegelapan. Dan kemudian berubah menjadi pelukan cahaya. Kalau begitu, dapatkah saya secara diam-diam berasumsi bahwa Dewa Cahaya Anda hanya akan memiliki orang-orang percaya yang Anda inginkan? Esensi Anda adalah memilih orang percaya yang sesuai dengan ajaran Anda, bukan untuk menjadi seperti cahaya yang menutupi dunia, dan tidak ada perbedaan dalam mengajar. Saya ingat bahwa Lord of Light pernah mandi di bawah sinar matahari dan mengucapkan sepatah kata, matahari menyinari orang baik dan menghangatkan orang jahat. Untuk sesaat, bahkan patung Guangming tidak tahu bagaimana menjawab kalimat ini. Dia hanya diam-diam melihat pemandangan di depannya dan terdiam lama. Bahkan jika semua orang percaya ditambahkan bersama, mereka tidak dapat memecahkan situasi saat ini. Karena cahaya ingin menutupi segalanya dan menerangi segalanya, bukankah setiap orang harus diperlakukan sama? Kemudian mundur selangkah, haruskah Dewa Cahayanya lebih toleran dan toleran? Misalnya, mengambil sumber daya mereka dan membaginya dengan semua penganutnya. Jelas, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, bait suci adalah untuk pelayanan Tuhan. Dan tidak mungkin kepentingan Tuhan dirusak. Kontradiksi esensial ini telah membuat patung dan semua orang percaya tutup mulut. Dan akar dari semua ini masih ada di Apollo, Dewa Cahaya. Cahaya yang dia pahami terlalu sempit, dan cahaya yang bisa dia pegang terlalu sedikit. Melihat waktunya hampir habis, Halishela langsung mulai mengejar kemenangan. Lihatlah ajaranmu. Lalu lihat apa yang telah dilakukan Dewa Cahaya. Apakah itu layak untuk kata, cahaya? Saya pikir tuanku, Tuan Cahaya, murah hati dan baik hati. Dan pengikut saya ada di seluruh spesies. Ketika saya memerintah wilayah itu, semua orang percaya senang. Setiap kali saya memperluas kekuatan saya, itu akan dihiasi dengan lentera dimanapun aku pergi, dan orang-orang akan menyerah. Orang-orang menantikan kedatangannya, seperti halnya menantikan cahaya yang menyinari dunia. Ini bisa disebut cahaya. Dia tidak bisa melakukannya dengan Apollo. Apollo menekan penguasa cahaya di mana-mana di tahun-tahun awal, dan persekongkolannya habis. Hanya untuk mempertahankan cahayanya yang unik. Nama Dewa Cahaya. Kalian, tidakkah menurutmu konyol mengikuti orang seperti itu? Dengan keheningan Dewa Cahaya, sebuah retakan akhirnya muncul di tubuhnya. Idola itu menatap Halishela. Lalu apa yang kamu katakan? Halishela sama sekali tidak sopan. Jika kamu adalah orang percaya penguasa cahaya, kamu mungkin masih tahu satu atau dua hal. Tapi kamu tidak tahu, jadi kamu tidak tahu seperti apa rasanya. Saat ini, patung itu benar-benar rusak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Apalagi lawan yang tidak pernah bisa dia kalahkan ada di sisinya, tepat di depannya. Identitasnya membatasi cara dia memandang dunia. Pada akhirnya, desahan tak berdaya mengiringi jatuhnya patung cahaya itu sepenuhnya. Kekuatan dari keyakinan rusak yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap, dan para pengikut Apollo, Dewa Cahaya, menundukkan kepala. Patung itu jatuh, dan Halishela segera keluar, menatap langit yang masih merah, mengerutkan kening. Ini tidak mungkin. Menurut akal sehat, jika patung itu jatuh, dewa itu harus terpengaruh. Mengapa langit tidak berubah sama sekali? Halishela agak bingung untuk beberapa saat. Dia tidak tahu apa yang salah dengan rencananya. Dalam pandangan Halishela, dia hanya bisa melihat penglihatan yang memenuhi langit, tetapi tidak dapat menemukan jejak Feng Tianxing, yang sangat tidak menguntungkan baginya. Tidak adanya jejak pertempuran di langit berarti bahwa meskipun mereka ingin membantu, mereka tidak dapat membantu. Sejauh ini, satu-satunya keputusan yang dapat dianggap berguna adalah melenyapkan patung Dewa Cahaya. Sehingga Dewa Cahaya Apollo kekurangan gudang penyimpanan kekuatan iman. Dan itu juga menyebabkan dia krisis pemusnahan ketuhanan. Tapi sepertinya saat ini, itu saja, tidak banyak berpengaruh. Bahkan tidak ada sedikit pun pergerakan di langit. Ada suara mendengung di kepala Halishela. Bagaimana situasinya? Pertanyaan Halishela membuat orang-orang mukmin yang hadir langsung bergembira. Salah satu orang percaya berkata dengan keras.
Bahkan jika kamu membunuh kami, bagaimana jika kamu membunuh kami? Lord God of Light adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Lihatlah ke langit. Yang disebut Lord of Light Anda telah lama ditekan dan tidak berdaya untuk melawan. Saya menyarankan Anda untuk berlutut kepada Tuhan Dewa Cahaya. Jalan maafkan aku. Aku bisa mengampuni hidupmu saat itu. Carisara mendengus pelan. Luangkan hidup kita. Kurasa lebih baik menyelamatkannya. Mengikuti isyarat Halishela, dua penganut kuil penguasa cahaya datang dan memenggangnya tepat di depan semua orang. Kemudian, Sarisara memandangi para penganut Dewa Cahaya lainnya yang sedang dikendalikan. Siapa lagi yang mulutnya patah? Kamu bisa coba bicara. Toh, aku tidak keberatan beberapa anjing lagi hidup di tanganku. Kalishirwo tenang di permukaan, tetapi hatinya tidak sabar. Dia ingin bertanya kepada Feng Tianxing bagaimana situasi pertempuran saat ini dan bagaimana mengatur langkah selanjutnya. Tetapi dia khawatir tentang masalah apa yang akan ditimbulkan saat ini. Kedua belah pihak adalah dewa, dan konfrontasi di antara mereka bukanlah sekejap mata. Tepat ketika Halishara merasa tidak nyaman, seberkas cahaya tiba-tiba meledak di langit, dan segera, pancarannya turun, dan sesosok tubuh perlahan jatuh dari langit. Lampu. Ini ringan. Lord God of Light memenangkan pertempuran. Semut, menyerahlah sekarang. Pada saat ini, bahkan orang-orang beriman dari Dewa Cahaya yang hadir pun memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Bahkan jika mereka adalah tahanan saat ini, kata-kata mereka penuh dengan momentum. Cariseluo tidak banyak berpikir, hanya menatap mereka dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka dapat pergi kapan saja. Mereka tidak perlu memikirkan hal lain. Lebih baik untuk melihatnya lagi. Lord Light belum mendengar berita apapun, jadi lebih baik lihat di sini. Saat sosok di langit berangsur-angsur turun dan cahayanya menghilang, semua orang yang hadir dapat melihat orang itu dengan jelas, dan kemudian sorak-sorai meledak.